Belakangan Yayasan Emah Belanda berencana ingin membongkar masjid untuk dibangun rumah sakit non-profit dan aktivitas misionaris di atas lahan. Rencana tersebut mendapat penolakan warga Cikini Binatu hingga memicu aksi perlawanan. Masjid memang tidak jadi dibongkar, tapi karena kuatnya tekanan pihak yayasan, masjid dipindahkan beberapa meter oleh warga Cikini Binatu dengan cara memanggulnya secara gotong royong. Karena bukan apa-apa, Yayasan Emah ini sudah punya rencana supaya cepat dia mendirikan rumah sakit dan gereja. Dan keberadaannya, karena sudah dijual, udah hak miliknya Yayasan Emah, kan nggak mungkin ya masjid ada di dalam area beliau itu. Jadi diusir lah gitu, secara kasarnya diusir gitu. Diusir suruh pindahkan, nah digotong tuh. Tandunya itu digotong kemari sama masyarakat Cikini Binatu. Nah, yang Raden Saleh, yang sekarang Cikini Binatu itu Raden Saleh II. Sampai tahun 1926, Emas Tihing tetap tidak puas dan menuntut agar masjid dipindahkan ke lokasi yang lebih jauh lagi. Akibat tuntutan itu, timbul reaksi dari para tokoh Islam yang dipimpin Haji Omar Said Cokro Aminoto. Ketua Sarekat Islam dibantu Haji Agus Salim dan Abi Kusno Cokro Suyoso. Nah, dia itu kan agak senang adanya masjid di sini. Karena ini dianggapnya nih berdekatan dengan area gereja. Jadi berkembanglah secara politik ini. Nah, Indonesia ini kan juga di samping itu ingin mengusir penjajah yang ada di Indonesia ya. Jadi di sini nih, di masjid ini nih ceritanya mau dibongkar gitu. Mau dibongkar, nggak ada masjid lagi di sini gitu. Kalau bisa ini dibuatkan apa gitu. Nah, itu berontak masyarakat Cikini Binatu. Pada bawa golok, pada bawa ini cerita daripada kakek nenek moyang saya dulu pernah diceritakan. Terus cerita-cerita gitu, terus langsung nih masyarakat daripada Indonesia ini pemuka-pemuka agama itu seperti Cokro Aminoto, terus Kasman, terus dan yang lain-lain ya, pahlawan-pahlawan Islam ini. Nah itu mengadakan rapat di sini, di masjid ini nih sejarahnya itu. Ketika ketegangan meredah pada 1930, warga sekitar berinisiatif merenovasi masjid secara permanen. Dibantu Sarekat Islam, warga gotong royong memberikan iuran pembangunan masjid. Setelah melewati proses pemugaran, masjid diresmikan Kiai Haji Agus Salim pada 1932. Jadi sebuah masjid, mungkin masjid kecil ya, tetapi kemungkinan karena adanya sengketa yang tadi saya kaitkan pada cerita-cerita pertama, ini juga akhirnya timbul niat-niat pihak-pihak lain, terutama kelompok partai politik untuk membantu bagaimana agar si masjid ini eksis, tidak terjadi pengambil alihan atau pengalihan kepemilikan. Itu akhirnya pada tahun 1932 itu organisasi politik yang namanya Sarekat Islam membantu membiayai untuk merenovasi masjid ini. Itu pada tahun 1932. Dibangunlah itu pasir, batu merah, sama kapur, kayak batu bata. Nah, ya. Uangnya ini yang bikin bikin antik sekali itu. Jadi masyarakat yang ada di Raden Saleh II ini setiap hari itu mengumpulkan beras, Pak. Jadi dibuatkan sama pemuda-pemuda yang ada di Cikini Binatu ini, Raden Saleh II. Semua ini diwajibkan yang bermasyarakat Islam ya, yang beragama Islam, dibuatkan kaleng susu di depan rumahnya, terus ditutupin sama pengaman pakai seng atasnya itu. Dibuatkan semuanya. Nanti kalau ibaratnya ibu-ibu mau masak nih sehari, ibaratnya dia 1 liter, kalau yang mau ibaratnya dia hanya berdua sama suami istri ya, 1 liter itu diraup nih satu genggam itu, masukkan dalam kaleng.
Ketika itu, dinding atap bagian depan masjid sengaja dipasang lambang Partai Sarekat Islam berbentuk bulan sabit dan bintang agar Belanda tidak berani mengganggu. Sarekat Islam waktu itu merupakan partai Islam terbesar di Indonesia, yang besar pula pengaruhnya. Sengketa kepemilikan lahan masjid terus bergulir pasca kemerdekaan Indonesia. Setelah melewati proses negosiasi panjang, akhirnya lahan masjid resmi menjadi milik Yayasan Masjid Al-Makmur pada tahun 1991. Dan cerita tentang kepemilikan ini terus bergulir ya, dari 30-an sampai tahun, bahkan terakhir ini akhirnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta membantu agar ini tidak menjadi polemik terus-menerus. Akhirnya ini adalah menjadi tanah wakaf sejak tahun 1991. Mudah-mudahan itu tidak salah tanggal dan tahunnya ya. Jadi seingat saya seperti itu. Masjid kini berdiri kokoh dengan desain klasik khas bangunan lama yang memadukan gaya arsitektur tradisional Betawi dan Islam. Masjid terdiri dari satu halaman luar dan dua unsur bangunan utama. Bangunan asli masjid terletak di bagian depan dan bangunan baru yang diresmikan pada tahun 1995 terletak di bagian belakang. Ya, jadi yang asli ini adalah yang depan ini saja, yang belakang itu tambahan. Bahkan juga menara yang di belakang itu adalah menara dibuat tahun 1932, bukan lebih awal lagi, bukan. Jadi itu adalah ketika renovasi dibuat perubahan-perubahan di depan sini, perubahan bagian dalamnya, dan penambahan menara untuk tempat azan.